Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Kak Andre. Hai, pagi Des. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita dari Dewan Ambalan Sadana Dewi Sri ingin sharing-sharing sedikit Kak tentang materi Kemah Blog. Oh ya siap. Agak grogi ya, nggak apa-apa. Ya, share dong Kak pengalaman selama kerja di Jepang untuk Kak Andre. Kalau pengalaman bekerja di Jepang itu gimana ya? Jauh dari rumah ya, rindu rumah. Tapi di sini juga banyak temannya, jadi nggak usah khawatir lah. Sama di sini itu serba apa ya? Mandiri, kayak apa-apa sendiri. Jadi nilai-nilai di pramuka itu terpakai di sini. Ya, untuk Kak Eksan, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Eksan sekarang kan sedang menempuh pendidikan di Polbatang ya Kak? Apa sih Kak Polbatang itu? Boleh dijelasin nggak? Oke. Nah, jadi saya sebelumnya perkenalkan, saya Iksan Kurniawan, alumni SMK Negeri 1 Mojosongo tahun angkatan 2018. Nah, saat ini saya menempuh pendidikan di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dan saya dulu dari Bed Hijau, saya dari program studi kompetensi keahlian pengawasan mutu hasil pertanian, dan sekarang saya di Polbangtan di program studi teknologi pakan ternak. Gimana sih Kak cara prosesi masuk untuk ke pendidikan di Polbatang? Oke, untuk jalur masuk di Polbangtan, karena Polbangtan ini adalah sekolah kedinasan dari lingkup Kementerian Pertanian. Nah, di sini ada berbagai jalur, ada jalur kerjasama, kemudian ada jalur undangan, kemudian ada jalur umum, dan juga ada jalur POSKM atau peminatan olahraga, seni, bakat, dan minat. Nah, di sini kalau dari teman-teman SMK Negeri 1 Mojosongo bisa masuk di jalur umum dan juga jalur kerjasama. Kemudian bagaimana tahapannya? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tes tertulis administrasi terlebih dahulu. Kemudian ada juga tes tertulis dan juga wawancara nanti akan digabung. Nah, jika lolos nanti akan tes kesehatan juga. Nah, kemudian kapan akan dibukanya? Ini sudah masa penerimaan mahasiswa baru, jadi dari teman-teman semua dari SMK Negeri 1 Mojosongo yang sekarang sudah tingkat 3, yang dari prodi jurusan pertanian dan juga peternakan, ada ATP, ATPH, ATU, ATR, PMHP, TPHP, dan juga mekanisasi pertanian, itu bisa masuk di jalur umum yang akan dibuka tanggal 1 April besok sampai 24 April besok. Itu. Ya Kak, di Polbangtan itu ada jurusan apa aja Kak? Oke, di Polbangtan itu ada Polbangtan Yogyakarta Magelang, kemudian ada Polbangtan Malang, Polbangtan Bogor, Polbangtan Manokwari, dan Polbangtan Goa, dan juga Polbangtan Medan. Nah, kemudian untuk Polbangtan Yogyakarta Magelang sendiri itu terdiri dari 2 kampus, yaitu kampus pertanian itu ada di Yogyakarta, itu ada 3 program studi, yaitu ada penyuluhan pertanian berkelanjutan, kemudian ada program studi teknologi benih, dan juga program studi agribisnis hortikultura. Nah, tentunya program studi ini sangat berhubungan atau sangat cocok dari teman-teman SMK Negeri 1 Mojosongo, dari ATP, ATPH, bahkan bisa mekanisasi juga, PMHP dan juga TPHP bisa masuk di jurusan pertanian di kampus Yogyakarta. Kemudian kampus 2 itu ada di Magelang, itu jurusan peternakan, ada 3 program studi,
yaitu ada penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, kemudian ada juga teknologi produksi ternak, dan juga ada teknologi pakan ternak. Nah, tentunya ini juga sangat cocok bagi teman-teman semuanya yang dari SMK Negeri 1 Mojosongo dari jurusan ATU, ATR, seperti itu. Kak, gimana sih proses seleksi masuknya itu bagaimana? Oke, untuk proses seleksi masuk, diawali dari tes administrasi terlebih dahulu. Kita upload berkas-berkas seperti itu. Jika nanti sudah lengkap, nanti akan lolos ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu tes tertulis, CAT, dan juga gabungan wawancara. Nah, tes tertulis di sini dari teman-teman SMK Negeri 1 Mojosongo juga jangan risau karena tes tertulisnya basis pertanian dan juga peternakan. Jadi dari teman-teman semuanya pasti bisa mengerjakannya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk tes wawancara. Nah, wawancara ini nanti akan ketahuan minat teman-teman itu seperti apa kalau mau masuk ke Polbangtan. Visi misi teman-teman memilih Polbangtan seperti apa, kemudian memilih program studi seperti apa. Nah, nanti akan ditanyakan di seleksi wawancara. Nah, tahap selanjutnya, kalau sudah seleksi wawancara, itu adalah tes kesehatan. Nah, tes kesehatan full medical check up, standarnya adalah di rumah sakit TNI seperti itu. Ya Kak, Kak Iksan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kami. Ya, kembali lagi untuk Kak Andreas. Oh iya. Kak, bagaimana sih rekrutmen ke Jepang itu gimana sih? Proses rekrutmen ke Jepang itu ada dua. Yang satu dari pihak pemerintah dan yang satunya lagi dari pihak SO swasta. Kalau dari pihak pemerintah biasanya tidak dipungut biaya. Kalau di pihak SO biasanya untuk biayanya cukup mahal. Makanya saya sarankan untuk teman-teman, untuk adik-adik kalau lulus SMK, kalau ingin berniat ke Jepang, pilih program ke Jepang lewat pemerintah. Karena lewat pemerintah kita bisa mempelajari seluk-beluk dari Jepang tersebut, dari budayanya, dari dari budayanya, dari tata cara kehidupan orang Jepang itu sudah dipelajari sejak kita di Indonesia. Jadi saat kita ke Jepang itu kita sudah siap, tidak khawatir tentang peraturan-peraturan tentang hal-hal seluk-beluk di Jepang lah. Terus untuk pelatihannya itu ada proses rekrutmen. Biasanya proses rekrutmen itu ditentukan dari instansi pemerintah. Namanya itu IM Jepang. Itu melakukan rekrutmen di daerah-daerah dan kita mengikutnya. Rekrutmennya itu kayak syaratnya kita harus memenuhi syarat seperti tinggi badan, kesehatan, lalu kecakapan bahasa. Oh ya Kak, ini kasih pesan buat adik-adik dong biar semangat bisa ke Jepang gitu. Untuk bisa ke Jepang ya, yang penting semangat. Nanika ga areba gan batik udah saya. Ya, Kak. Kalau dari SMK Negeri 1 Mojosongo ini jurusannya apa aja Kak yang bisa ke Jepang? Hampir semuanya bisa ke Jepang. Tinggal niat dan usaha pastinya. Kalau tahapan rekrutmen itu gimana Kak? Dari tahapan pertama rekrutmen daerah itu kayak yang diuji itu matematika. Ya. Terus fisik itu perlunya lari 3,5 km non-stop. Minimal waktu berapa ya? 15 menit lah. Terus matematika dasar. Terus medical check up. Kalau minimal tinggi badan itu berapa Pak?
Kalau yang untuk pemerintah itu biasanya 160 60. cowok, tuh cewek 155. Kalau umur itu ada batasannya enggak, Kak? Ada 28 tahun. Minimal. Ya, minimal 28. Maksimal 28. Maksimal dulu. Ya, Kak. Terima kasih Kak Andreas atas waktunya. Ya, sama. Dan Kak Eksan, terima kasih. Semoga sukses selalu, diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.